Dulu Allah Ta'ala itu sendiri dengan keesaannya dan tidak ada apapun yang bersama Allah. Paham lah? Maka dialah ahad. Perhatikan baik-baik, dialah ahad. Qul huwallahu ahad. Maka Allah yang sendiri dengan keesaannya ini tidak memerlukan siapapun, dan kenyataannya tidak ada apapun dan siapapun yang bersama Allah. Tidak arash, tidak kursi, tidak surga, tidak neraka, tidak waktu, tidak tempat. Allah ada tanpa tempat, tanpa waktu. Jangan pian pikirkan ini yang bila pian pikirkan ya pian bisa gila. Memikirkan wujud Allah tanpa tempat, tanpa waktu. Allah sudah katakan laisa kamitslihi syai'. Jangan pian pikirkan karena kau ditimbang lawan apapun. Jangankan Allah, surga saja. Surga itu dikatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Surga itu tidak pernah dilihat mata, tidak didengar telinga, dan tidak terlintas di hati manusia bagusnya. Itu surga. Nang kayak apa nang ampun surga? Allah yang esa dengan kesendiriannya dan dengan keesaannya. Pahamilah? Lalu Allah yang esa itu ingin dikenal. Ingin dikenal. Pertanyaannya, siapa yang akan mengenal Allah yang esa itu jika tidak ada yang bersamanya? Hah? Siapa nang mengakui pian Tuhan kami? Siapa yang mengatakan pian esa kalau tidak ada yang bersama Allah? Siapa yang akan kenal kepadanya kalau dia sendiri dan tidak ada siapapun bersamanya? Jangan dipikirkan, itu berat lah. Jangan tapi dipikirkan, dilewati aja. Karena kita begiring nih lewati ya sampai kemana yang hendak kita bahas. Sudah, singkat cerita, berarti Allah itu sendiri dengan keesaannya dan jangan pikirkan itu. Singkat cerita, lalu Allah ingin dikenal. Allah itu zahirun, Allah itu batinun. Allah itu apa? Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Allah itu awal, Allah itu akhir, Allah itu zahir, Allah itu Sekarang Allah yang batin tadi, ngaran batin itu terlihat kada? Nampak kada? Diketahui kada? Kada diketahui, makanya batin. Ini yang dimaksud ulama, wa huwa ta'ala al-mutajalli li dzatihi bi ismihil batin. Dialah Allah yang bertajalli kepada dirinya sendiri. Jadi Allah itu menyatakan, aku na Tuhan. La ilaha illa ana. Kada ada Tuhan selain aku ya Allah. Berarti dia sendiri yang mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Yang lain kada ada. Pahamilah? Sehingga dikatakan oleh Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Karena memang ada cuma Allah. Lalu yang batin itu, yang tidak terlihat itu, yang tidak ada waktu dan tempat itu ingin benampak, bahasa kita dalam tanda kutip. Lalu dikatakan walamma arada subhanahu wa ta'ala, ini ahad kan Allah, ini ahad kan. Walamma arada subhanahu wa ta'ala ayyatajalliya bi ismihi zahir, ketika Allah ingin benampak dengan namanya zahir, terlihat saja lah. Faqabada qabdatan min nurihi wa qala kuni muhammada. Kita kada bicarakan masalah qabada qabdatan min nurihi itu, kada, walhasil adalah Muhammad. Lalu ada Muhammad. Jadi Muhammad ini adalah aslu kullil mawjud. Asal dari semua yang ada ini ada Muhammad. Tanya, sebelum adanya Muhammad ada siapa? Allah, ya kalau kayak itu kalau sebelum adanya Muhammad adanya Allah. Ketika Allah ada, tempat adalah, waktu adalah, lalu ada Muhammad. Muhammad itu diambil dari isim maf'ul, tetapi di saat yang sama diambil dari isim makan dan isim zaman. Hammada yuhammidu tahmidan fahuwa muhammidun wa dzaka muhammadun hammid la tuhammid muhammadun muhammadun. Kenapa Allah itu disebut dengan isim, kenapa Muhammad itu diambil dari kalimat isim makan,
Cakap dalam surat itu isim makan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam makanu tajallil ilahiyah. Karena dengan adanya Muhammad itulah dimulai adanya tempat. Sebelum ada Muhammad, kada ada tempat. Begitu Muhammad ada tempat. Sebelum ada Muhammad, kada ada tempat. Begitu Muhammad ada tempat. Nyatanya Muhammad ini dulu yang menjadi tempat bertajalinya Allah Subhanahu wa taala. Nampak Allah di diri Nabi Muhammad dengan segala kudrat, iradat dan segala macam kesempurnaannya. Jelas apa jelas? Waktu pun dulu tidak ada, dan waktu itu pun ada bersama dengan adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ini diambil juga dari isim zaman. Kenapa Nabi diambil dari isim zaman namanya itu? Maka ujar ulama li'annahu sallallahu alaihi wasallam awwalu zamanit tajallil ilahiyah. Karena awal tajalli Allah yang nampak bagi makhluk itu adalah bersamaan dengan wujudnya Sayyidina Muhammad. Jadi dengan wujudnya Nabi Muhammad bertepatan dengan adanya tempat Allah bertajalli dan adanya waktu bertajallinya Allah SWT. Jadi bersamaan dengan adanya itu maka adalah juga tempat dan waktu. Berarti adanya tempat dan waktu bersamaan dengan adanya Muhammad. Itulah kenapa di langit nama itu hanya disebut dengan Ahmad. Karena jika Ahmad itu dipisah, jadilah Ahad dan Muhammad. Pahamlah? Pahamlah? Muhammad bila dimasukkan ke dalam kalimat Ahad, jadilah Ahmad. Ahmad bila dibuang mimnya, jadilah Ahad. Ahmad keluarkan mim berdiri sendiri, jadilah Muhammad. Artinya Muhammad dan Ahad itu kada berpisah. Kisah di dunia begitu turun ke dunia jadilah Muhammad. Tetapi di langit Ahmad. Kada dipisahi antara Ahad dan Muhammad itu kada mau berpisah. Pian kira pian memuji Nabi itu sampainya ke Nabi kah? Pian pikir begitu, memuji Nabi, puji bihimat Nabi yang dipuji. Ujar almarhum Abah Guru itu tambusakan nangis. Karena Muhammad itu biar kayak apapun itu kan isim maf'ul. Pasti ada fa'il di situ kan. Bagusnya guru sirat jar, guru sirat bila mau olah teh nyaman banar. Itu hakikatnya kan ada memuji tehnya, Bang. Hah? Pian tahu kayak apapun pian memuji Nabi Muhammad. Muhammad itu adalah tempat tertumpuknya semua pujian. Tapi hakikatnya yang dipuji itu cuma satu sebenarnya. Itulah kenapa di kalimat Al-Quran yang pian baca setiap hari dalam setiap salat, Alhamdulillahi Rabbil. Alhamdulillah itu alif lam lil istighraq. Alif lam itu menunjukkan bahwa semua hamdun, semua pujian tidak akan pernah bisa diberikan kepada yang selain Allah. Istighraq artinya, makanya ulama tuh mengartikan sebagian bukan segala puji apa jar bagi Allah. Kalau guru-guru kita bahari di Banjar mereka mengatakan segala puji hanya milik Allah, bukan segala puji, bukan artinya kita memuji Tuhan, bukan artinya alhamdulillah semua pujian tuh memang milik Allah, bukan milik yang lain selain Allah. Itu kayak itu maksudnya. Itu maksud daripada alif lam lil istighraq. Habis-habis semua pujian itu ampun Tuhan, jangan ada yang selain Tuhan. Artinya ketika pian memuji habis-habis kepada Nabi, hakikatnya pian sedang memuji Allah. Jangan pian kira memuji Nabi, memuji Allah ini sesuatu yang berbeda. Kada. Memuji Nabi, memuji Allah. Lalu ini yang disebut oleh para ulama arifin dengan al-haqiqatul Muhammadiyah. Hakikat Sayyidina Muhammad. Bukan Sayyidina Muhammad ya, tapi hakikatnya, hakikat Sayyidina Muhammad. Hakikat ini yang dikatakan di dalam Fususul Hikam, wa tilkal haqiqah bikamalatiha lam takun mumkinah.
hakikat itu dengan semua kesempurnaannya tidak ada yang mampu mengerti dan mampu menyandangnya. Kada ada satupun wali, bahkan tidak ada satupun orang yang mengetahui hakikat Nabi Muhammad itu. Wala nabiyyun mursal wala malakun muqarrab. Tidak ada yang mengerti, baik nabi ataupun malaikat pun kada tahu. Malaikat pun kada tahu. Ujar Uwais Al-Qarni, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ujar Sayyidina Abu Bakar, la ya'rifu haqiqata Muhammad illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat Nabi Muhammad kecuali Allah. Ujar Uwais Al-Qarni, ya ashab Rasulillah, ma'araftum Muhammad illa zillah. Ujar Uwais Al-Qarni, wahai para sahabat Nabi, tidaklah kamu mengenal Muhammad itu kecuali bayangannya saja. Lalu hakikat itu, ujar Ibnu Arabi, disederhanakan, dibungkus hakikat yang berat tadi. Karena hakikat itu kita kada kawa nyandang, wala kita wala wali, kada ada siapapun yang bisa sandang itu. Wali aja kada kawa, apalagi kita. Lalu hakikat itu perlu bungkus sekarang. Ikam percayalah kalau di kabel itu ada listrik, maksudnya percayalah. Sekarang tolong pang turih anunya, karetnya. Sekarang japai anunya, besinya. Mampu lah ikam menyandang untuk memegang besinya itu? Kam kada mampu sandang. Kada ada ikam memiliki kekuatan untuk memegang tembaga itu. Lalu diperlukan bungkus. Tapi bisa lah melihat, kelihatan lah listrik mengalir itu. Kada kelihatan. Kelihatan kada, dijapai pun kada kawa. Lalu perlu bungkus. Lalu dibungkuslah itu tadi supaya kawa dicapai. Lalu hakikat Nabi Muhammad itu dibungkus. Fanazalat tilkal haqiqah, ay zaharat tilkal haqiqah bisuwarin khassah. Karena manusia tadi kada mampu menyandang untuk mengetahui bagaimana hakikat. Jadi li'annal basyariyata lam tatahammal anha. Karena manusia tidak mampu menyandang hakikat Nabi. Lalu hakikat itu dibungkus Allah sebagai rahmat. Bahkan kedatangan Nabi itu pun rahmat. Karena Nabi kita nang datang di Madinah itu pun adalah yang hakikat itu yang di dalam diri sidin sebenarnya. Jadi adanya Nabi kita itu rahmat sebujurnya bagi kita, supaya kita kawa melihat, oh bagusnya Nabi kita, supaya kawa mun kada dibungkus itu kada kawa pian melihat hakikat Muhammad itu. Lalu bungkus itu bermacam-macam, bisuwarin khosoh, dengan berbagai macam bungkus yang khusus. Ai bisurati nabiyyin min anbiya'illah, atau yang dimaksud bungkus itu adalah rupa para nabi daripada sekian banyak nabi Allah. Jadi mereka itu turun, salah satu tugasnya adalah untuk membungkus haqiqatul Muhammadiyah. Salah satu fungsinya. Baik. Ujar ulama, hakikat sebenarnya daripada tugas turunnya Nabi Isa di akhir zaman adalah untuk menutup haqiqatul Muhammadiyah. Jadi hakikat itu yang tidak bisa dipegang dan dilihat tadi didatangi oleh, dibungkus oleh Adam. Lalu Adam itu dilihat, lalu dipegang. Ada yang memegang Adam, ada yang melihat Adam. Berganti Adam wafat, turun ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai sempurna di diri Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad yantaqilu ila rafiqil a'la. Lalu Nabi berpindah ke hadrat Allah. Lebih memilih berada di hadrat Allah. Lalu berlanjut, hakikat tadi tetaplah dibungkus, tetapi berganti baju. Dari yang tadinya baju kenabian berubah menjadi baju kewalian. Dari yang tadinya membungkus Nabi berubah menjadi wali. Lalu wali turun temurun, kutub anu, habib anu, kutub anu, habib anu. Hakikatnya mereka itu tugasnya tidak berbeda dengan para nabi, yaitu membungkus hakikat Nabi Muhammad. Kenapa ujar Habib Umar Abdurrahman Al-Attas, "Lau ghaba anni Rasulullah SAW tarfata'in ma'adat nafsi bil muslimin." Sampai Abul Abbas Al-Mursi pun begitu. Seandainya Rasulullah hilang dari pandanganku sekejap mata saja, maka aku jadi sidin kada Islam. Ayo. Lalu ujar Habib Umar Abdurrahman Al-Attas menanggapi itu, "Wa kaifa yaghibu anna wa huwa ainu wujudina."
Bagaimana kita bisa lupa dengan Nabi sekejap mata, lamun adanya diri kita ini adanya hakikat Nabi sebetulnya. Hakikat Nabi itu ada di diri kita masing-masing. Lalu kayak apa hendak hilang? Misalnya ulun bahigaan lawan bini ulun dihiga ulun, ujar bini ulun, kami berjalan berdua nih, berjalanan seharian semalaman berduaan terus begandengan. Ujar bini ulun, pian ingat juga lawan ulunnya. Lo masuk akal kada pertanyaan itu? Orang yang bertanya ingat atau tidak itu sesuatu kadada di hadapan kita. Adanya orang tidak membutuhkan ingatan, paham lah? Kayak apa? Kadang-kadang perlu eling, namun orangnya ada terus. Nah kayak itulah para ulama. Kayak apa? Hendak hilang kayak apa? Makanya mereka berani mengatakan, kalau aku lupa sekejap mata, kan kada bakal lupa. Namun ada orang yang akan lupa. Paham tak? Wallahu a'lam. Karena insyaallah minggu depan kita lewati saja masalah Muhammad dan Ahmad, kita akan masuk ke dalam al-mahil ladzi yamhullah bihil kufur dan al-hasyir, begitu juga aqib. Banyak nama nabi ini banyak. Jangan pernah berpikir nama nabi itu cuma ada yang dalam dalail aja, bukan. Nama nabi itu lebih banyak dari itu. Yang dipikir nama nabi bila kada ada di dalail berarti lain. Oh, tunggu dulu. Ada ulama yang memanggil nabi dia Fatihatul Mawjudat wa ya ummal kitab wa huwa sayyiduna ummul kitab wa huwa sayyiduna siratum mustaqim wa huwa sayyiduna al-qalamul a'zam.